Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Firdaus, NIM 22610105. Perkenalkan, nama saya Brian Budi Ramadhani dengan NIM 226412641099. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, NIM 2264100778. Perkenalkan, nama saya Elsa Haryanti, NIM 2264100092. Di sini kami akan membahas tentang pengertian dan manfaat informasi akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Jadi maksudnya dari sistem informasi akuntansi ini adalah sebagai alat untuk mengelola data dari data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selama prosesnya itu dapat melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penyajian yang agar dapat memberikan wawasan bernilai tinggi bagi pengguna sistem informasi akuntansi ini. Di sini saya juga menjelaskan tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah menyediakan informasi bagi perusahaan. Maksudnya dari menyediakan informasi bagi perusahaan itu sebagaimana memberikan sebuah data atau analisis untuk kepentingan internal atau eksternal. Jadi dapat juga membantu manajemen dalam merencanakan strategi atau mengelola perusahaan yang lebih efektif. 2. Memperbaiki sistem informasi yang sudah ada. Maksudnya itu untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi perusahaan dapat mengoptimalkan pengguna sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah mengurangi biaya atau klerikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi, yaitu untuk menghemat biaya dan pengelolaan catatan keuangan. Jadi dengan mengurangi biaya ini, perusahaan dapat meningkatkan efisien operasional dan fokus pada kegiatan yang lebih strategis dan bernilai tambah. Yang keempat adalah memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan inter. Yaitu maksudnya dengan adanya ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan, serta memastikan kepantauan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang ilmu akuntansi yang bekerja dengan cara melacak, menganalisis, dan mengelola biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang dan jasa. Kemudian tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya ada 3. Yang pertama yaitu penetapan biaya. Akuntan mengumpulkan setiap pengeluaran dan mengklasifikasikan serta menganalisisnya untuk menghasilkan informasi penetapan biaya. Kemudian yang kedua, mengontrol biaya produksi. Akuntan akan membandingkan anggaran yang dialokasikan untuk material, tenaga kerja, biaya overhead, lalu dibandingkan dengan pengeluaran aktual. Kemudian yang ketiga, pengurangan biaya. Akuntansi biaya membantu manajemen memilih metode hemat biaya yang bisa mengurangi biaya produksi satuan barang tanpa mengurangi kualitasnya. Selanjutnya, yang keempat ada penetapan keuntungan. Artinya, akuntansi ini juga membantu manajemen untuk membandingkan keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya dan mengidentifikasi produk dan layanan mana yang lebih baik dan mana yang lebih menguntungkan. Kelima, penetapan harga yang rasional. Artinya, akuntansi biaya memberikan produsen informasi terperinci dan terlengkap tentang komposisi biaya yang dapat membantu mereka menentukan harga jualnya. Keenam, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan ketujuh, kepatuhan hukum.
Selanjutnya ada manfaat dari akuntansi biaya. Yang pertama, analisis keuntungan yang akurat. Kedua, strategi bisnis yang lebih baik. Ketiga, penganggaran yang tepat. Keempat, pengambilan investasi yang sistematis. Kelima, mengurangi biaya overhead. Fungsi pokok manajemen itu dibagi 5: planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Perencanaan atau planning adalah proses menentukan tujuan organisasi. Dapat disebut juga strategi untuk mencapai serta rencana aktivitas yang diperlukan. Dan yang kedua, organizing sendiri atau pengorganisasian adalah proses menata atau mengatur sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan penempatan adalah proses merekrut atau memilih, mengevaluasi. Dan yang keempat, actuating atau pengawasan. Proses memerlukan instruksi atau bimbingan, dukungan kepada anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima ada pengawasan controlling. Pengawasan controlling merupakan pengevaluasian kinerja organisasi. Serta setelah dievaluasi, manajer juga dapat mengambil tindakan korektif jika diperlukan.